Halo rekan-rekan semua, perkenalkan kami CPNS tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 3. Di sini kami akan melakukan wawancara singkat mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Mari kita simak videonya berikut ini. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Tatang Trisno. Pak Tatang ya, Pak Tatang profesinya sebagai apa? Dari dulu. Sebagai guru ya. Apa itu wawasan kebangsaan? Ya. Wawasan kebangsaan itu merupakan sebuah wawasan mengenai semangat kebangsaan dan rasa memiliki bangsa yang utuh dalam bingkai persatuan dan kesatuan sebagai sumber kekuatan yang utuh suatu negara, suatu bangsa, kekuatan suatu bangsa. Wawasan kebangsaan itu apa? Menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu adalah mengenal negara kita sendiri. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia sehingga kita dapat mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dengan tercipta masyarakat yang aman, adil dan makmur. Bagaimana Pak Tatang itu melakukan implementasi bela negara, nilai-nilai bela negara pada kehidupan sehari-hari? Ya. Sebelum kita ke implementasinya perlu ketahui bahwa bela negara itu merupakan proses mempersenjatai rakyat secara psikis dan mental dengan ideologi Pancasila. Ya. Itu intinya ya, kecintaan pada tanah air, kekuatan rela berkorban untuk bangsa ya. Nah seperti itu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5: kecintaan kepada tanah air, 1; kesadaran berbangsa dan bernegara, 3; keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologinya, kemudian kerelaan berkorban untuk negara dan memberikan kemampuan awal bela negara. Itu mengenai implementasi bela negara. Iya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan bela negara di kehidupan sehari-hari nih Bu? Iya. Bela negara di kehidupan sehari-hari menurut Ibu bersih-bersih rumah, nyapu, nyiram tanaman, salah satunya ya beribadah, sholat 5 waktu itu. Ya, itu merupakan salah satu ya Bu ya dari bela negara di rumah ya Bu ya. Sapu, bersih, bersih, masak juga ya. Iya, siap. Apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara yaitu sikap, tekad, dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Boleh disebutkan contoh perilaku bela negara, misalkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap bela negara seperti cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara memakai produk-produk yang ada di Indonesia. Produk-produk buatan Indonesia gitu ya? Iya, contohnya memakai batik. Oh iya, pakai batik. Iya. Selain itu ada contoh yang lain? Saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Apa isu-isu yang Bapak ketahui yang sekarang lagi hits nih gitu, yang Bapak ketahui apa aja? Ya. Isu-isu yang viral lah istilah dalam kehidupan sehari-hari. Viral, oke. Di antaranya 1 mengenai kenaikan BBM, Oke, ya itu. 2 mengenai kenaikan dan kelangkaan minyak tentunya ya. Terus yang lebih lama lagi adalah tentang COVID kalau nggak salah ya. Bapak, bagaimana Pak Tatang itu menyikapi isu-isu tersebut Pak? Menurut Pak Tatang seperti apa? Kalau kita ketahui kopi Jakselom ini sudah beberapa tahun ke belakang masih bersandar di negara kita, di negara kita, perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap kopi itu sendiri, diantaranya untuk mematuhi segala apa yang diatur oleh pemerintah. Nah, terutama kita dalam kehidupan
sehari-hari kita menegakkan 5M itu sendiri. Ibu, selain isu minyak goreng, isu apa lagi nih yang Ibu tahu tentang isu yang lagi trending saat ini? Iya. Yang pertama BBM. Iya, itu naik lagi kan Bu ya. Otomatis kalau BBM naik, kita pakai motor kendaraan antar jemput anak, pasti kan nambah gitu kan. Jadi biaya itu bertambah gitu karena naiknya BBM. Gimana ini Bu kalau misalnya si corona nih kan lagi naik ya Bu ya, pendapat Ibu gimana? Ya menurut Ibu emang harus ekstra hati-hati. Dengan Karena- cara apa Bu hati-hatinya? Pertama pakai masker tentunya ya, harus pakai masker, cuci tangan, emang harus bersih, dan jangan lupa juga kita selalu protokol kesehatannya emang dipakai gitu. Apa tanggapan Mbak Sonia mengenai naiknya harga BBM saat ini? Saya sebagai mahasiswa sih agak kecewa ya. Saya kan biasanya kalau misalkan saya pribadi kalau di BBM tuh kayak sekarang tuh kayak murah banget ya. Tapi sekarang kayak jadi mahal kayak gitu kan, terus jarak tempuh dari rumah saya tuh kayak jauh banget kan, kurang lebih 1 jam. Jadi pengeluaran uangnya juga lebih banyak ya? Iya, Gitu ya. iya biasanya harga pokok sama BBM tuh naik kan. Kalau BBM naik harga pokok juga naik. Iya kayak gitu ya. Bagaimana tanggapan Mbak Sonia mengenai naiknya harga minyak goreng terus sampai langka gitu? Sangat disayangkan dan langka kan kayak gitu, sehingga harus mencari ke beberapa toko kayak gitu tuh ngantri kayak gitu Sampai kan. berjam-jam ya? Iya, kayak ngantri berjam-jam itu kayak gitu aja sih. Kalau Terus pengeluaran juga jadi banyak tuh, asalnya minyak goreng harganya dari liter harganya kayak 30-an, kan jadi kayak melonjak banget ke 40.000 kayak gitu, sampai 50 kayak gitu. Bagaimana tanggapan Mbak Sonia mengenai COVID varian baru? Kan katanya ada yang baru tuh Iya. di Inggris gitu. Gimana tanggapannya? Tanggapan saya sih sedih sekali ya. Saya berharap COVID ini segera hilang gitu kan. Udah hilang ini, ada lagi kayak baru ya kayak gitu. Iya. Ya kita harus jaga prokes aja sih. Kayak kita keluar tuh kayak pakai masker, jangan berkerumunan, kayak gitu harus diem aja sih di rumah. Kalaupun kalau misalnya keluar juga kita harus pakai masker. Jadi menjaga jarak satu sama lain kan kayak gitu. Terus kan sekarang udah di bulan Ramadan kan. Oh iya, iya. Ya, kita tuh kayak bukber sih boleh ya bukber, tapi kayak jangan rame-rame banget gitu. Kayak gitu sih. Paling bukbernya sama keluarga dulu aja ya? Iya kayak gitu, di keluarga aja sih yang ada di sekitaran kita aja gitu. Jangan supaya kayak sama teman yang di luar kayak gitu, enggak, jangan. Saya kan nggak tahu ya kayak ada virus apa enggaknya. Saya kan tiba-tiba kayak kita terkena kayak gitu kan. Seperti gitu. Harapan Bapak terhadap Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, harapan saya kepada Indonesia untuk selanjutnya mudah-mudahan seperti apa yang diidam-idamkan oleh masyarakat, dari kenaikan bisa turun kembali gitu, ekonomi menjadi stabil gitu, kemudian akan kesadaran tinggi pada masyarakat tentang penghematan. Ya, sebenarnya kita itu sangat kaya, kenapa bisa jadi seperti itu? Ya tentunya kita harus kembali kepada diri kita, karena itu suatu keputusan dan kita harus menjalankan aturan tersebut. Harapan untuk Indonesia ke depannya gimana Bu? Ya mudah-mudahan negara kita ke depan lebih baik, dapat pemimpin juga yang lebih baik lagi. Jangan mudah menaikkan bahan pokok. Iya itu aja. Iya. Baik Ibu, terima Iya. kasih ya Bu ya atas Sama-sama. waktunya. Iya. Apa harapan Mbak Sonia mengenai Indonesia? Harapan saya Indonesia cepat pulih dan bangkit, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang perekonomian, sehingga masyarakat Indonesia sejahtera. Kayak gitu. Terima kasih. Ya. Dari ketiga wawancara terhadap narasumber tersebut dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, di lapisan masyarakat sudah banyak mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Dan yang kedua, masyarakat sudah tahu apa itu nilai-nilai bela negara yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai yang terkecil hingga saat ini. Dan tugas kita adalah menjaga agar terus nilai-nilai kebangsaan itu tidak akan pernah hilang sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.